Aku Riana, gadis berusia 18 tahun. Aku tinggal di kota bernama Lampung, di kediaman kedua orang tuaku. Aku anak yang periang, bukan anak yang pemalu, apalagi pendiam. Tapi semua itu berubah ketika kejadian yang benar-benar membuatku menjadi seorang yang penakut akan segala hal. Kejadian yang sangat aku sesali, dan kejadian yang membuat aku berharap untuk tidak dilahirkan ke dunia ini. Kisahku bermula ketika aku ingin berlibur ke rumah nenek di desa Tanjung Raja, tempat kelahiranku. Perjalananku sama sekali tidak membosankan, karena sepanjang jalan mataku dihibur oleh indahnya pepohonan desa yang diterpa angin lembut yang melewati sela-sela pohon. Pemandangan ini seakan memaksa mataku untuk terlelap dengan nyaman di dalam mobil. Riana, bangun, kita sudah sampai. Terdengar suara ibuku samar-samar yang sepertinya hendak memberitahu bahwa kami sudah sampai ke tempat tujuan. Ayolah cepat, nenekmu sudah sangat ingin melihatmu. Sambung ayahku yang ingin mengisyaratkan betapa rindunya nenek kepadaku. Ya, berhubung karena terakhir kali aku ke sini saat umurku masih 12 tahun. Pada saat itu, liburan masa SMP dulu. Lalu, aku bangun dan turun dari mobil. Kemudian, menuju ke hadapan nenek yang seketika memelukku dengan erat. Cucu nenek, Masya Allah, sudah besar rupanya. Nenek rindu sekali sama kamu, Cu. Iya, Nek. Ana juga kangen sama nenek. Sudah lama Ana tidak ke sini lagi. Senang banget rasanya, Nek. Ungkapku kepada nenek yang sebenarnya memang merindukan nenek. Jam menunjukkan pukul 16.05, di mana keadaan di desa sudah mulai sunyi, karena warga kampung pergi ke sungai untuk beraktivitas seperti mandi dan mencuci baju. Memang, di desa ini sungai itu menjadi satu-satunya sumber air yang dipergunakan oleh warga. Ana, ayo ikut nenek, kita ke sungai. Kamu juga dari perjalanan jauh. Kan nanti tidurnya tidak enak kalau tidak mandi. Kata nenekku mengajak aku untuk mandi ke sungai. Enggak ah nek, nanti aja aku mandinya. Sekarang masih ramai di sungai. Aku malu nek, jawabku. Kenapa harus malu? Kan dulu juga kamu sering banget mandi ke sungai ini. Itu dulu, Nek. Umurku masih 12 tahun. Sekarang sudah beda. Umurku sekarang sudah 18 tahun. Nenek kira kamu masih kecil, Cu. Cucu kecil nenek yang dulu. Ya sudah, nenek pergi duluan ke sungai. Nanti kalau udah agak sepi, kamu susul nenek ya. Iya, Nek. Nanti Ana menyusul kok. Jawabku sambil tersenyum. Lalu nenekku bergegas pergi ke sungai, sedangkan aku sibuk bermain gadget di rumah. 1 jam lebih sudah berlalu, aku terlupa pesan nenek, karena terlalu sibuk bermain gadget. Waktu menunjukkan pukul 17.35. Ketika aku ingin menyusul nenek ke sungai, aku terlambat. Dia sedang menjemur baju yang dia cuci dari sungai tadi. Yah, Nek, udah pulang. Maaf ya, aku lupa tadi. Kamu ini loh kebiasaan, kata nenek sambil tersenyum manis. Ya sudah sana, kamu mandi ke sungai. Udah nggak ada orang lagi. Jadi kamu nggak akan malu lagi kan? Sudah, aku ke sungai dulu ya, Nek. Mau mandi, badan aku sudah bau asem. Ya sudah, sana mandi. Lalu aku pergi menuju ke sungai. Sesampainya ke sungai, aku terkejut sekaligus takjub dengan pemandangan sungai yang sangat indah. Beningnya air sehingga ikan-ikan yang sedang berenang terlihat dengan jelas. Ini menunjukkan bahwa sungai di desa ini masih sangat alami, dikelilingi oleh pohon-pohon bambu, pohon-pohon besar, dan juga bebatuan yang unik. Aku memutar balik niatku untuk mandi, menjadi untuk menikmati alam. Aku merasa sangat nyaman
duduk di sebuah batu besar sambil menikmati pemandangan. Seketika aku terlupa akan waktu. Aku baru sadar ketika aku mendengar azan maghrib berkumandang. Ya ampun, sudah maghrib saja. Mana aku belum mandi lagi? Aduh, gimana ini? Ricauku tidak jelas. Kemudian aku memutuskan untuk kembali ke rumah nenek dan mengurungkan niatku untuk mandi. Aku tiba-tiba merasa takut dengan keadaan. Suasana mulai mencekam. Aku merasa seperti berada di tempat lain. Bahkan langkah kakiku terasa sangat berat untuk dilangkahkan. Aku mulai merasa takut ketika hembusan angin mulai bertiup, membuat rumpun bambu di sekitarku bergesekan satu sama lain, sehingga membuat suara yang mistis seperti suara pintu yang buka tutup berulang kali. Aku berusaha secepat mungkin melangkah mencari jalan kembali ke rumah nenek. Akan tetapi rumpunan bambu di sekitarku seakan menjadi libirin, mengecohkan langkahku, membuat aku bingung kemana arah jalan pulang. Kemudian, suasana berangin tersebut berhenti, seakan semua alam terdiam menatapku. Sunyi, tidak terdengar suara apapun, kecuali suara nafasku yang terengah-engah karena terlalu lelah dan takut. Terasa ada cairan aneh menetes di atas kepalaku. Aku kira hujan akan turun. Namun ketika aku melihat ke atas, aku sangat terkejut. Kaki-kakiku seakan lemas untuk ditegakkan. Tubuhku mati rasa. Betapa tidak. Aku melihat seorang wanita bergelantungan, seperti layaknya kelelawar tepat berada di atasku. Dengan wajah yang sangat menyeramkan, mata kosong dan bekas luka di dahi seperti bekas terlindas sesuatu. Lidahku seakan tidak bisa bergerak, tapi aku berusaha untuk berteriak. Ketika aku membuka mulut dan berteriak, cairan aneh keluar dari mulut wanita itu, sehingga tepat jatuh di dalam mulutku. Cairan berbau busuk dan kental itu masuk memenuhi hidung dan mulutku. Setelah itu, aku tidak sadarkan diri. Pagi pukul 7.45, aku terbangun dan aku kembali terkejut ketika melihat aku sudah berada di rumah nenek, bersama dengan ayah, ibu, dan beberapa warga. Kamu kenapa, Ana? Kenapa kamu bisa pingsan di jalan sungai? Apa yang terjadi? Kata salah satu tetua adat di desa. Aku bingung harus menjawab apa. Aku pikir mereka tidak akan percaya jika aku ceritakan yang sebenarnya terjadi. Riana, kenapa kamu diam saja? Tanyanya lagi. Aku cuma tertimpa dahan pohon yang jatuh, lalu menimpa kepalaku. Kemudian aku tidak sadarkan diri. Jawabku dengan nada terbata-bata. Benarkah itu yang terjadi? Benarkah kepalamu hanya terbentur dahan? Iya, seingatku itulah yang terjadi. Sudah, kalau memang itu yang terjadi, silahkan kamu kembali beristirahat. Kami akan kembali ke rumah kami, kata tetua adat. Lalu, mereka keluar dari kamar dan sekarang giliran ibu dan ayah dan nenekku yang bertanya. Kamu gak apa-apa, nak? Kamu baik-baik saja kan? Tidak ada luka yang serius kan? Nada bicara ibuku dengan cemas. Iya, nak. Ayah sangat khawatir. Benar kamu tidak apa-apa kan? Iya, ayah. Ana baik-baik saja kok. Ana masih selamat nih. Kan Ana anak yang kuat. Kataku sambil meyakinkan. Itulah, kata nenek mandinya bareng sama nenek. Biar tidak kenapa-napa. Kan kena deh jadinya. Lain kali dengar kata nenek. Iya, nek. Maafin aku. Gak dengerin kata nenek. Ya sudah, kamu lanjut, istirahat aja ya. Tidur nyenyak, biar kepalanya tidak pusing lagi. Iya, Bu. Kemudian mereka meninggalkan kamar tidurku. Aku merenung di dalam kamar, mengingat apa yang terjadi kemarin. Aku mulai merasa tidak nyaman. Perasaan takut menyelimuti pikiranku. Kenapa ini bisa terjadi padaku? Aku mencoba berpikir lebih dewasa.
Dia tidak akan menggangguku lagi. Dia tidak akan datang kepadaku. Dia tidak akan mengikutiku lagi. Pikiran itu aku tanam dalam-dalam di otakku. Malam pun tiba. Kami sekeluarga makan malam di meja dapur. Aku hanya melamun mengingat apa yang telah terjadi padaku kemarin. Ana, nasinya dimakan. Nanti keburu dingin loh. Suara ibuku membuyarkan lamunanku.